Hai guys, balik lagi bareng Ara di sini. Yang baru gabung, salam kenal ya. Aku berdoa untuk kita semua semoga selalu ada dalam keadaan baik-baik saja. Ataupun ada yang kurang enak badan mungkin, semoga lekas disembuhkan ya. Atau ada yang lagi galau karena gak ada kabar dari si dia. Jangan khawatir, ada aku di sini selalu setia menemani kalian. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film horror action terbaru. Film ini berjudul Prey tahun 2022. Film ini rekomen buat kalian tonton. Pada zaman itu, 300 tahun silam, konon katanya ada sosok monster datang dari dunia yang berbeda. Di sebuah tempat di mana segerombolan orang-orang Gypsy tinggal di daerah hutan tersebut. Di pagi buta, Naru bersama anjingnya yang bernama Sari melakukan aktivitas seperti biasanya. Hutan adalah tempat utama bagi mereka mencari sumber makanan, mencari rempah-rempah ataupun umbi-umbian liar. Memburu hewan liar sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang ada di sana. Dari sekian para pemburu di kelompok mereka, Naru adalah satu-satunya wanita yang menjadi seorang pemburu. Di setiap hari, dia selalu melatih dirinya dengan kapak yang menjadi senjata utama Naru. Dalam setiap pemburuan yang dia lakukan, Sari menjadi teman yang bisa diandalkan. Di atas perbukitan, Naru mendengar suara langit menggelegar. Terlihat mendung dan kepulan awan hitam menyelimuti langit pada saat itu. Namun tiba-tiba, dia melihat ada benda aneh bercahaya yang menerobos kepulan awan hitam. Dan di sini, film pun dimulai. Siang itu, Naru sedang diajarkan cara memburu dengan menggunakan busur panah. Taabe adalah pemburu senior yang ada di kelompok mereka. Dari setiap para pasukan pemburu mempunyai tingkatan berbeda-beda. Dan untuk tingkatan paling tinggi disebut Kutamiya. Sang pemburu bisa dikatakan Kutamiya ketika dia bisa memburu dan membunuh seekor singa sendirian. Pemburuan tersulit dan tidak mudah untuk seseorang mencapai gelar Kutamiya. Setiap para pemburu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan gelar Kutamiya. Di sini, Naru sebagai junior terobsesi ingin mengambil Kutamiyanya. Namun, Taabe sebagai senior belum bisa memberikan kesempatan tersebut. Naru belum cukup tangguh untuk melawan seekor singa sendirian. Di lain sisi, pesawat alien itu terlihat kembali. Ternyata, mereka sengaja menurunkan salah satu predator ke bumi. Dengan rupa dan teknologi yang sama, bisa berkamuflase dengan area sekitarnya. Sementara mereka digemparkan Puhi, salah satu komplotan mereka dibawa oleh seekor singa. Naru bersama tim pemburu senior pun dikerahkan untuk mencari Puhi ke dalam hutan. Setelah beberapa jauh mereka melakukan pencarian, satu persatu mereka menemukan ada beberapa jejak yang ditinggalkan. Akhirnya, mereka pun menemukan Puhi yang kini tergeletak di bawah pepohonan. Dan untung saja, dia masih hidup walaupun sudah penuh luka di sekujur tubuhnya. Tapi dengan ditemukannya Puhi, Naru merasa ada yang aneh. Kenapa dia masih selamat? Dan kenapa harimau itu meninggalkannya di sana? Seperti ada sesuatu yang menghentikan singa dan melepaskan Puhi. Naru selain sebagai pemburu junior, dia juga ahli dalam pengintaian. Namun semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Dimulai ditemukan hewan yang dikuliti kulitnya dan bekas jejak kaki yang tidak seperti hewan pada umumnya. Taabe dan yang lainnya masih menganggap kalau singa itu masih ada di sekitaran mereka. Di malam hari, mereka menyelinap bersembunyi menunggu singa itu menampakkan diri. Mereka tak sadar, sudah ada yang mengawasi mereka di sana. Lalu tiba-tiba, singa itu datang dan langsung menyerang salah satu dari mereka. Kini tinggal hanya Naru yang harus melawan singa itu sendirian. Naru sempat mendengar suara dan melihat ada cahaya merah dari semak-semak hutan. Di saat bersamaan, singa itu mulai menyerang. Untung saja Naru berhasil menikamnya. Tapi sayang, dia juga harus terjatuh dan pingsan di sana. Naru kembali tersadar dan sudah berada di kemah. Tak lama kemudian, Taabe datang dengan membawa seekor singa yang sudah dia bunuh.
Dengan dia berhasil melawan dan membawa kepala singa, Taabe kini menjadi seorang Kutamiya, gelar tertinggi dari seorang pemburu. Gelar tersebut diresmikan dan diberikan oleh para tetua. Sambutan meriah pun diberikan kepada Taabe. Taabe merasa dia sudah menyelesaikan masalah dengan membunuh singa itu. Namun, dia belum tahu kalau ada makhluk lain yang lebih mengerikan daripada seekor singa. Naru memberitahukan kepada Taabe soal adanya makhluk aneh yang dia lihat di dalam hutan. Taabe sendiri tidak melihat adanya makhluk aneh yang Naru katakan. Kalaupun ada, dengan sombongnya Taabe mengatakan, sudah pasti dia akan membunuh makhluk itu. Tapi, Naru tetap akan kembali ke hutan, walaupun Taabe melarangnya. Taabe juga meragukan kemampuan Naru. Dia juga mengatakan kalau Naru tak akan mampu seperti apa yang dilakukan oleh Taabe. Mendengar perkataan itu, membuat Naru terpacu dan menjadi lebih berani untuk membuktikan kalau Naru layak menjadi Kutamiya. Dan sekedar info saja guys, kalau singa itu bukan mati karena melawan Taabe. Sebenarnya singa itu sudah mati saat melawan Naru di hutan tersebut. Di pagi buta, Naru bersama Sari berangkat kembali ke hutan. Dengan misi utamanya adalah untuk mencari tahu makhluk apa yang pernah dilihatnya. Sementara si predator masih tetap dengan memburu hewan-hewan buas. Beberapa lama kemudian, setelah cukup jauh dalam perjalanan, Naru menemukan banyak bangkai hewan yang sudah terkuliti. Si predator mencium kedatangan Naru dan mengikuti jejak langkah kakinya. Di pinggiran sungai, Naru melihat seekor beruang sedang memakan mangsanya. Namun ternyata si beruang itu mencium kehadiran Naru di sana. Naru sempat akan memanah si beruang, namun malah busur panahnya yang terputus. Untung saja Sari bisa mengalihkan si beruang dan pergi menjauh dari Naru. Tak mudah bagi Naru untuk melawan beruang yang sedang kelaparan. Hingga akhirnya dia harus terjebak di semak belukar tumpukan akar pohon. Beruang itu terus saja mencoba ingin memangsa Naru. Namun tak lama kemudian, serangan si beruang terhenti. Beruang itu seperti tahu kalau ada makhluk lain di sana. Dan akhirnya, Naru melihat makhluk yang selama ini dia cari. Yang kini makhluk itu ada di hadapannya sedang bertarung melawan beruang. Di sini, predatornya tidak sekejam atau secepat seperti yang sering kita lihat guys. Walaupun pada akhirnya beruang itu pun mati. Lalu si predator meminum darah dari beruang itu hingga bermandikan darahnya. Selagi masih ada kesempatan, Naru lalu bergegas pergi. Tapi keberadaan Naru terdeteksi oleh si predator itu. Merasa cukup jauh dia berlari di tengah hutan, Naru bertemu dengan pemburu senior. Mereka diutus untuk mencari Naru dan menjemput Naru. Tapi Naru tidak mau ikut bersama mereka. Misi Naru belum selesai. Naru mencoba memberitahukan kepada mereka soal adanya makhluk aneh yang dilihatnya. Tapi seperti itu percuma saja. Sempat terjadi perlawanan antara Naru dengan salah satu dari mereka. Hingga mereka pun harus menggunakan kekerasan dan mengikat Naru. Tak lama, Naru merasakan kehadiran predator itu ada di dekat mereka. Benar saja, salah satu dari mereka kini menjadi target dari si predator itu, yang awalnya mereka menganggap itu hanya seekor hewan saja. Namun, sinar laser terlihat di dadanya, dan tiba-tiba dia pun tewas terkena serangan anak panah. Si predator lalu menampakkan diri di hadapan mereka. Sebagai petarung sejati, mereka mencoba untuk melawan. Walaupun pada akhirnya mereka hanya menyia-nyiakan nyawa mereka sendiri. Naru yang berhasil meloloskan diri berlari ke arah area terbuka dan masuk ke rerumputan. Di sana, Naru bertemu dengan yang lainnya. Alih-alih dia ingin menolong dan mencoba melawan, namun justru keberadaannya sudah diketahui oleh si predator. Naru melihat sinar laser itu ada di kepalanya. Sekuat tenaga Naru terus berlari, namun naas, dia yang malah terkena ranjau kaki.
Si predator menganggap Naru bukan ancaman baginya. Dan beberapa saat kemudian terdengar ada orang yang datang. Ternyata mereka sudah tahu soal keberadaan si predator. Justru ranjau itu sengaja dipasang untuk menjebak si predator. Lalu Naru dibawa ke tempat perkemahan mereka. Salah satu dari mereka mencoba mencari tahu soal makhluk apa yang dilihat oleh Naru. Ternyata bukan hanya Naru saja yang disekap di sana. Taabe pun ditangkap saat berada di dalam hutan. Mereka lalu merencanakan sesuatu dengan membuat sebuah jebakan. Lalu menjadikan Naru dan Taabe sebagai umpan agar si predator itu datang. Alih-alih dia memantau si predator dari kejauhan, namun dia datang dari arah yang tak diduga. Mereka berhasil mengundang predator itu. Justru kedatangannya kini menjadi malaikat maut pencabut nyawa bagi mereka sendiri. Dengan gagah dan menakutkan, predator itu melangkah. Namun, ternyata masih ada sisi bodoh yang diperlihatkan si predator dan malah menginjak ranjau kaki yang terpasang. Mereka berhasil mengepungnya, namun tak mudah untuk mereka menangkap si predator. Dan itu kini menjadi bumerang bagi mereka semuanya. Satu persatu dari mereka pun menjadi mangsa keganasan makhluk dari planet Pluto itu. Naru dan Taabe akhirnya berhasil melepaskan ikatan mereka. Sementara yang lainnya yang berada di lembah itu tewas karena ledakan senjata dari si predator. Naru kembali ke perkemahan mereka untuk mengambil anjingnya yang masih disekap. Masih ada beberapa dari mereka yang menjaganya. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka yang terluka parah memelas meminta bantuan kepada Naru dan berjanji akan memberikan imbalan senjata yang dia pegang. Dari bekas luka itu, Naru mendapatkan senjata milik si predator. Dia juga mengajarkan Naru untuk menggunakan senjata tersebut. After that, take this stick. Put the powder here. Namun beberapa saat kemudian, predator itu datang kembali. Dia yang berpura-pura mati agar tidak diketahui oleh si predator. Namun dasar sial, kaki dari orang itu malah terinjak. Saat itu Sari, anjingnya malah menggonggong. Tiba-tiba Taabe datang dengan membawa kuda dan langsung menghadang si predator. Topeng dari si predator itu terjatuh. Terlihat dari topeng itu mengeluarkan laser bidikan dari senjata yang ditembakkan. Di sini Naru tahu kalau tembakan dari senjata si predator tergantung arah laser itu mengarah. Sempat terjadi pertarungan epik antara Taabe dengan predator. Namun, si predator curang menggunakan kekuatan karena mulai terdesak. Dan tiba-tiba langsung menikam Taabe dari arah belakang. Di saat si predator sibuk melawan Taabe, Naru pun mulai bergegas pergi. Naru masih bersembunyi di pinggiran sungai, dan saat itu dia melihat ada seseorang dari komplotan orang yang menculiknya. Di sini mulai muncul ide untuk menjadikan dia sebagai umpan. Selain daripada itu, Naru juga merencanakan jebakan untuk melawan si predator. Naru sengaja membuat pria itu berteriak dengan melukai kakinya. Tak lama kemudian, teriakannya mengundang predator itu datang menghampiri. Naru bersembunyi dan kini dia sudah siap dalam posisi tembaknya. Harapan satu-satunya adalah dengan senjata itu bisa melukai si predator. Dan bang, Naru menembak telak persis di kepalanya hingga topeng si predator terjatuh. Dan tak menyanyiakan kesempatan, Naru lalu membawa topeng itu. Dia pergi ke tempat pasir lumpur yang sebelumnya dia sudah tahu dan memancing agar si predator mengikutinya.
Dari arah belakang, Naru lalu menikam dengan kapak senjata andalannya. Pertarungan epik pun sudah tidak bisa dihindarkan. Si predator yang terlihat garang dan gahar, tapi tidak serta-merta dengan mudah mengalahkan Naru yang liar. Sari, si anjing pintar datang dan membantu untuk mengoceh perhatiannya, lalu mengikat si predator untuk masuk ke dalam pasir lumpur. Tapi ternyata tidak membuat predator itu tenggelam, dia yang muncul kembali ke permukaan. Harapan satu-satunya Naru tinggal topeng dari si predator. Alien yang katanya makhluk paling cerdas, tapi kini di sini menunjukkan kebodohannya sendiri. Si predator menembakkan senjatanya ke arah Naru, tapi dia tidak sadar kalau topengnya sendiri ada di sana. Dengan mengaktifkan senjata itu, secara otomatis laser bidik pun ikut aktif. Walaupun senjata itu diarahkan kepada Naru, tapi pada dasarnya peluru yang ditembakkan akan mengikuti bidikan dari sinar laser yang ada di topengnya dia sendiri. Naru mempersembahkan kepala si predator itu kepada tetua mereka. Naru adalah gadis pejuang yang akhirnya berhasil mendapatkan Kutamianya sendiri, gelar tertinggi menjadi seorang pemburu. Bahkan, perjuangan Naru menjadi paling spesial dan tak akan pernah terzandingi oleh siapapun. Karena bukan hanya sekadar melawan hewan buas saja, melainkan Naru sudah melawan dan membunuh makhluk yang paling kecil yang ada di muka bumi ini. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Aku sebagai wanita merasa bangga kepada Naru yang berani melawan sang predator buas. Walaupun predatornya agak terlihat kurang greget gitu ya, tapi film ini cukup menarik. Film action tapi sedikit ada balutan horor di dalamnya. Yang sudah pernah nonton filmnya, coba guys komen di bawah ya. Aku pengen tahu tanggapan kalian soal keseluruhan filmnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Aku Ara pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.